apa yang kami dengar, dan juga kami bisa memfokuskan pikiran dan hati kami kepada kebenaran firman-Mu. Jikalau sebentar kami membacanya, kami memohon Roh Kudus menginspirasi kami. Untuk itu kami tahu Tuhan bahwa kalau kami memiliki dosa, maka kami sulit untuk mendengar suara-Mu. Maka dari itu, kuduskan dan sucikan kami, ampuni segala pelanggaran kami, agar kami bisa secara langsung mendengarkan firman Tuhan dan bagian-bagian firman yang berbicara kepada kami, kiranya Engkau yang menjelaskannya. Engkau juga menolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya secara sederhana kepada adik-adik sehingga bisa mengerti, praktis untuk bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk waktu ini. Kami mempersilahkan Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, baik dalam diri hamba yang menyampaikan, Engkau menyempurnakan apa yang sudah dipersiapkan, dan juga kami yang mendengarkannya. Berikanlah kepada kami hati seorang murid dan telinga seorang murid, sehingga kami mengenal suara roh itu dengan baik. Di dalam nama Kristus Tuhan kami menyerahkan waktu ini. Haleluya, amin. Ya, saya akan share. Boleh dijadikan co-host? Nah, adik-adik, saya akan matikan kameranya ya, supaya bisa tidak terputus-putus gitu. Oke, Kak. Suara saya cukup didengarnya keras? Jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke. Ya, kita akan coba melihat dari 2 Korintus ya. Ya, 2 Korintus 12 ayat 1-10 itu mengambil satu background lokasi Paulus menuliskan surat ke kota Korintus, ya, ke jemaat di kota Korintus. Nah, Korintus sekarang ada di dalam kondisi yang reruntuhan ya. Jadi maksudnya kota lamanya itu udah runtuh gitu, ya. Walaupun Korintus itu dulu adalah kota yang sangat megah, kota metropolitan yang ada di tepi samudra yang besar gitu ya, di lautan, dan dia adalah satu kota yang ini panahnya tergeser ya. Jadi lokasinya di sini nih. Lokasinya di sini, ini ya. Ini kota Korin. Ya ini harusnya panahnya di sini ya, tergeser ini. Nah, inilah kota Korintus di mana perdagangan itu biasanya mampir ke sini. Jadi kapal-kapal akan berlabuh ke sini, baik yang dari barat maupun yang dari timur. Ya, dari barat ini dia ke sini sebelum dia masuk ke kota-kota di atasnya. Nah, demikian juga yang dari timur, yang dari Asia ini juga ke sana gitu ya. Nah, titik-titik ini adalah kota-kota yang dijalani oleh Rasul Paulus. Nah, Paulus itu base camp-nya di sini. Ya, base camp-nya Paulus di daerah sini, lalu dia biasanya jalan. Ini Asia kecil, ya. Nah, Korin ini terletak di wilayah Akaya, ya, ini daerah Akaya. Ya, ini wilayah Akaya, atasnya daerah Makedonia, ya. Tesalonika di atasnya, ya. Nah, jadi kota pertama di daerah Makedonia dan Akaya yang dikunjungi oleh Paulus adalah daerah Filipi, ya. Nah, daerah ini menjadi daerah yang isinya orang-orang itu campuran, gitu ya. Mayoritas memang orang-orang Yunani. Mayoritas yang tinggal di daerah Korin itu adalah orang Yunani. Walaupun dia tidak menjadi kota yang seperti Athena, ya, seperti Athena di mana tempat para filosof ada, gitu ya, yang dikatakan mungkin kalau zaman sekarang itu kota studi, gitu ya, Athena itu, tetapi Korin itu di dalamnya banyak orang-orang yang pandai, cerdik pandai, gitu ya. Bahkan kita lihat di dalam 1 Korintus itu Paulus banyak membicarakan akan hal itu, ya. Mereka orang-orang yang
pandai gitu. Nah, kalau kita melihat penduduknya yang ada di sana, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya karena itu kota metropolitan, karena kota perdagangan, maka ada budaya yang sangat kental di daerah sana ataupun budaya yang diikuti oleh orang-orang yang hidup di sana itu dia mengandalkan dirinya demikian kuat, ya. Dia tidak mengandalkan yang lain, dia hanya mengandalkan dirinya. Juga orang-orang di sana itu kehidupannya dipenuhi oleh hawa nafsu. Sehingga kalau kita lihat di dalam 1 Korintus, ya kita menemukan bagaimana Paulus itu menegur orang-orang yang ada di Korintus di dalam hidup mereka, baik di dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan pernikahannya, gitu ya. Itu mendapatkan teguran yang sangat keras dari Rasul Paulus. Bukan saja kehidupan seks daripada orang-orang di sana, tetapi termasuk kehidupan perutnya, ya nafsu makannya itu juga ditegur oleh Paulus. Jadi kaya sekali hal-hal yang muncul di dalam kehidupan orang-orang di Korintus. Maksudnya kaya dengan variasi yang macam-macam nafsunya itu, ya. Nah, di dalam kota ini paling sedikit itu ada 12 kuil. Ya, tapi kita nggak bisa tahu secara persis karena sudah runtuh gitu. Ya, apakah ada lebih itu kita nggak tahu. Apakah semua kuil itu juga di masa kehadiran Paulus di Korintus itu masih digunakan semuanya atau tidak, kita juga tidak begitu jelas gitu ya, karena sampai sekarang itu masih terus digali. Nah, kita melihat di kitab 2 Korintus maupun 1 Korintus, ya, kita tahu bahwa Paulus tiba di kota Korintus pertama kalinya itu sekitar tahun 51-52 sekitar ya Masehi, itu di dalam perjalanan misinya yang kedua. Nah, adik-adik kalau kita ditanya perjalanan misi 1, 2, 3 itu berdasarkan apa gitu ya. Perjalanan misi itu berdasarkan kepada Paulus balik ke kota di mana menjadi base camp-nya. Nah, base camp, kenapa itu bisa dijadikan kota base camp? Karena dari kota itulah Paulus dan Barnabas diutus. Ya, jadi pertama kali jemaat berdoa, Roh Kudus berbicara kepada jemaat, kemudian jemaat mengutus kedua orang itu. Nah, jadilah setiap kali dia selesai perjalanan misinya, dia akan kembali ke kota itu, ya. Jadi dia akan kembali ke kota Antioquia. Jadi base camp-nya Paulus tuh di Antioquia yang ada di Asia, ya. Nah, Antioquia itu ada 2. Nah, jadi kalau kita lihat inilah perjalanan misi yang kedua. Nah, Paulus tinggal di sana selama 18 bulan, yaitu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-18. Adik-adik bisa buka sendiri, ya. Nah, di situ ia bertemu dengan pasangan Aquila, ya. Dia bertemu dengan pasangan Aquila. Yaitu ketinggalan ya tulisannya ya, belum saya tuliskan. Nah, disitulah mereka mengerjakan pelayanan secara bersama-sama, ya. Dan kemudian Paulus meneruskan perjalanan pelayanannya ke tempat yang lain gitu, ya. Nah, Aquila itu adalah tadinya ada di daerah kerajaan Romawi yang dia harus kemudian meninggalkan daerah itu, ya. Nah, jadi kita lihat bahwa Allah mempertemukan Paulus dengan orang lain yang kemudian itu menjadi tim pelayanannya. Nah, kondisi daripada jemaat di Korintus itu saat itu sedang menghadapi guru-guru palsu, ya. Nah, para guru palsu itu sedang merusak ajaran-ajaran yang murni. Ya, kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11, jadi pasal sebelumnya ayat 1 sampai 15.
Ya, di situ Paulus membandingkan dirinya dengan orang-orang yang mencari keuntungan dari pengajaran yang dimilikinya, ya, atau diajarkannya. Sehingga Paulus mengatakan bahwa mereka itu adalah rasul-rasul palsu gitu. Nah, jemaat di Korintus itu adalah merupakan jemaat yang kaya. Kalau kita lihat dari 1 Korintus 1 ayatnya yang kelima, Paulus itu memuji kekayaan daripada jemaat di sana. Ya. Selain itu, kita juga menemukan di Korintus itu adalah jemaat yang memiliki berbagai-bagai karunia. Sehingga kalau kita biasa belajar tentang karunia, kita akan membuka daripada 1 Korintus mulai dari pasalnya yang ke-12 sampai ke pasalnya yang ke-14 ya. Kita melihat berbagai karunia di sana. Nah, kita melihat konteks daripada 2 Korintus itu adalah di mana Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaatnya karena ya jadi Paulus sudah tidak ada di dalam kota Korintus itu, dia ada di kota lain, tetapi kerasulan daripada Rasul Paulus itu dipermasalahkan oleh jemaat di saat itu. Nah, sehingga kalau kerasulannya itu dipertanyakan, dengan kata lain juga ajarannya itu dipertanyakan. Maka sangat membahayakan jemaat yang sudah menerima Injil itu karena dia terus-menerus berhadapan dengan guru-guru palsu, sementara Paulus tidak ada di sana. Ya. Jadi itulah kondisi daripada konteks daripada atau situasi daripada surat 2 Korintus itu dituliskan. Ya. Jadi Paulus ingin defense, Paulus ingin menegaskan bahwa apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu kepada jemaat itu betul. Ya, harusnya jemaat tetap mengikuti apa yang diajarkan oleh Paulus. Nah, maka di dalam 2 Korintus itu kita melihat kekayaan, dia menceritakan tentang hidupnya sebagai seorang pelayan. Ya, mulai di awal itu dia cerita gitu. Sampai-sampai di pasal yang ke-11, sebelum pasal 12 di bagian terakhir pasal 11 itu ya, Paulus itu menceritakan bagaimana dia dipenjarakan, bagaimana dia dipukul, bagaimana dia karam kapal gitu ya, bagaimana dia didesak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita melihat banyak sekali cerita tentang pergumulan yang dialami oleh Paulus di dalam pelayanannya, bukan saja di Korintus, tetapi Paulus menceritakan bagaimana dia bersedia untuk menderita demi Injil. Itu makanya diceritakan, ya. Bahkan dia mengatakan dia dipukul sekian sesi, ya. Setiap sesi sekian pukulan, ya. Jadi kalau biasanya kalau kita lihat ya di pasal yang ke-11 itu kita menemukan sesi-sesi yang diberikan oleh Paulus itu selalu pukulannya itu kurang 1. Ya, jadi kalau seseorang dipukul 40 kali dan dia kurang 1, maka dia boleh dipukul di sesi berikutnya. Ya, dia boleh dipukul. Tapi kalau dia sudah dipukul 40 kali satu sesi, dia nggak bisa dipukul lagi begitu. Nah, Paulus itu selalu kurang 1 pukulan. Ya, jadi memungkinkan dia di dalam penjara itu dipukul lagi begitu. Ya, nah ini diceritakan oleh Paulus di pasalnya yang ke-11. Jadi kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi juga di dalam 2 Korintus 11 ayat 16 kita menemukan Rasul Paulus itu dipertanyakan kerasulannya dengan sangat kuat gitu ya. Sehingga dia menceritakan apa yang dia ajarkan dan kenapa dia menjadi rasul. Ya, itu dijelaskan secara sangat kuat di dalam pasalnya yang ke-11. Nah, sekarang kita akan masuk ke pasalnya yang ke-12. Ya. Nah, kita akan membaca pasalnya yang ke-12. Mari kita membacanya. Saya akan coba bacakan. Ya. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan.
Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, adik-adik, dia memakai kata ke tingkat yang ketiga dari surga. Nanti di bawah dia pakai istilah yang lain ya. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahui. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, ya. Jadi kata Firdaus itu sama dengan di tingkat yang ketiga dari surga, ya. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi di atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika kalau aku lemah, maka aku kuat. Ya. Nah, saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Itu ada cerita mitos Yunani kuno tentang Daedalus. Ya. Nah, Daedalus itu seorang yang sangat pandai, seorang yang sangat cerdas, seorang yang punya skill yang sangat luar biasa. Ya. Nah, Raja Minos meminta Daedalus untuk membuat labirin. Ya. Nah, labirin itu digunakan untuk apa? Labirin itu mau dipakai untuk memenjarakan Minotaur yang adalah anak tiri daripada Minos. Jadi istri Minos, istri Raja Minos itu berselingkuh dengan pihak lain, ya, kemudian melahirkanlah Minotaur, ya. Nah, ini mau dipakai, labirin itu mau dipakai untuk memenjarakan Minotaur. Nah, Minotaur labirin itu adalah, tahu ya, labirin itu adalah di bawah tanah, ya, dibuat, terus kemudian itu berlekuk-lekuk, berputar-putar gitu ya, labirin itu, sehingga orang kalau masuk itu nggak bisa menemukan jalan keluar begitu. Jadi Minotaur itu akan diletakkan di sana gitu. Nah, karena Daedalus itu yang membuatnya, maka Raja Minos menganggap bahwa daerah itu diketahui oleh Daedalus. Ya, jadi dia merasa tidak aman, bahwa takut nanti kalau rencananya untuk memenjarakan Minotaur itu gagal, gitu ya. Nah, jadilah kemudian Daedalus itu bersama dengan Ikarus anaknya itu dibuang ke sebuah pulau, ya. Nah, karena ketakutan dari Raja Minos itu. Nah, kemudian Daedalus itu di dalam pengasingannya itu dia merindukan untuk kembali ke daerahnya, ya. Nah, lalu dia memperhatikan, karena dia tidak bisa keluar, dia tidak bisa menyeberangi laut dan sebagainya untuk kembali ke daerahnya, ya. Maka cara satu-satunya yang dia pikirkan itu adalah dia memperhatikan burung-burung yang terbang di sekitarnya dan melihat gitu. Dan sangat memperhatikan bagaimana burung-burung itu bisa terbang. Ya. Akhirnya
Daedalus punya ide untuk mengumpulkan semua bulu-bulu daripada burung yang jatuh, ya, satu persatu dia kumpulkan bersama dengan anaknya, dan kemudian dia membuat sayap, ya. Nah, membuat sayap itu dia rekatkan dengan lilin gitu ya, dengan semacam lilin begitu. Nah, jadilah 4 atau 2 pasang sayap. Nah, sayap itu direkatkan kepada lengannya. Dan pada waktu dicoba memang benar mereka bisa terbang, ya. Jadi keluarlah Daedalus dan Ikarus itu dari pulau tersebut. Nah, mereka harus melewati samudra, lautan, dan kemudian baru bisa tiba. Nah, Daedalus sudah mengingatkan kepada Ikarus anaknya bahwa perlu berhati-hati pada waktu menyeberangi lautan. Tidak boleh terbang terlalu tinggi karena perekatnya itu akan meleleh jikalau dia mencapai pada suhu tertentu. Ya, jadi tidak boleh terbang lebih tinggi begitu. Nah, karena kalau terbang lebih tinggi dia akan mendekati panas cahaya matahari gitu. Tapi Ikarus itu anaknya ini yang masih muda itu nggak senang kalau dia terbangnya lurus saja bersama dengan bapaknya, ya, Daedalus. Lalu dia mulailah bermain-main gitu ya, terbang ke atas, turun lagi, terbang ke atas, turun lagi begitu ya. Jadi dia nggak terbang lurus gitu. Tetapi kondisi itu justru menantang Ikarus untuk terbang lebih tinggi, walaupun sudah diingatkan oleh ayahnya, ya tidak boleh untuk melakukan itu gitu. Nah, makin tinggilah Ikarus itu terbang dan tanpa dia ketahui bulu-bulu sayapnya itu lepas satu persatu, ya lepas satu persatu. Nah, kemudian akhirnya seluruh bulu itu rontok dan Ikarus masuk ke dalam samudra, dia jatuh, ya. Nah, adik-adik, dari cerita Yunani kuno ini banyak orang mengambil pengertian, gitu ya, banyak pengertian, insight-insight yang didapatkan. Nah, salah satu dari sekian banyak insight itu adalah harusnya Ikarus itu menyadari dirinya, ya. Dia tidak boleh sombong, dia tidak boleh bangga dengan kemampuannya itu tanpa dia mengetahui batas-batasnya. Dia mau terbang lebih tinggi begitu, sehingga mau mencapai ke tempat yang lebih tinggi lagi, tidak puas gitu ya, penasaran begitu. Nah, kita lihat kondisi ini juga terjadi dengan Adam dan Hawa. Dia tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan, maka apa yang disodorkan oleh si ular itu diterima saja begitu. Nah, kita juga lihat peristiwa yang lain, yaitu peristiwa Menara Babel. Ya, orang hendak mencapai kepada langit, ya, maka Allah menghancurkan itu semua. Nah, ini cerita daripada Daedalus dan Ikarus menolong kita untuk melihat atau memikirkan, iya ya, kita itu nggak boleh sombong, nggak boleh bangga, gitu. Ya, kita harus tahu kita itu manusia yang terbatas. Nah, melalui cerita singkat ini kita akan masuk ke dalam kehidupan Rasul Paulus. Ya. Nah, di pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-10, di situ Paulus menceritakan kemuliaan dan penderitaannya. Ya, jadi kita akan melihat kemuliaannya Paulus, tetapi kita juga melihat penderitaannya. Nah, di ayat 1 sampai 4 kita menemukan bahwa Paulus mengatakan bahwa dia kenal satu pribadi gitu. Ya, dia kenal satu pribadi. Nah, banyak penafsir menganggap bahwa pribadi yang diceritakan itu adalah dirinya, ya, dirinya. Tetapi ada juga penafsir yang mengatakan itu bukan dirinya. Tetapi kalau kita lihat, dia mengatakan dia kenal orang itu. Ya, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Lalu di ayat yang ketiga, aku tahu tentang orang itu. Ya, jadi dia mengerti dengan jelas. Nah, biasanya kalau itu orang lain, gitu ya, mukjizat ataupun
hal-hal yang spektakuler di dalam hidup seseorang itu tidak terekspos dengan kuat kalau tidak ada kepentingan bagi orang lain. Ya, pola kerja Allah itu seperti itu. Jadi pola kerja Allah itu kalau dia berhadapan atau dealing dengan seseorang secara pribadi, maka itu tidak dinyatakan di hadapan orang banyak, ya. Kecuali Allah mau peristiwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain, maka itu baru dikerjakan oleh Allah. Mujizat itu baru dikerjakan oleh Allah di hadapan orang-orang yang Allah anggap perlu mengetahui hal itu, gitu, ya. Nah, itu sebabnya dia mengatakan dia tahu banget orang itu, gitu ya. Dan bahkan dikatakan ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Kalau tadi dikatakan Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, ya. Firdaus dan tingkat ketiga dari surga itu sama. Itulah tempat di mana nantinya kita akan berjumpa dengan Kristus, dengan Allah Bapa, ya, tempat di mana Firdaus yang disediakan bagi orang percaya yang setia sampai akhir hidupnya itu kita akan ketemu dengan Allah di Firdaus itu, ya, yang dikatakan surga turun, bumi yang baru itu turun dari surga, ya, bumi yang baru itu turun dari surga. Nah, kalau kita lihat dari 2 Korintus 5 ayatnya yang 8, kita juga melihat bahwa hal tersebut, ya, pertemuan dengan Allah itulah yang dibicarakan oleh Paulus di tempat di Firdaus itu. Ya, nanti semua kita orang percaya akan sampai ke situ. Nah, Paulus diangkat ke sana itu dengan satu maksud untuk mendengarkan sebuah perkataan, ya. Jadi untuk mendengarkan sebuah pesan, gitu. Ada pesan yang disampaikan, ya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang keempat, itu dia mengatakan begini, ya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia, gitu, ya. Jadi itu adalah pernyataan Allah yang tidak untuk umum, tetapi kepada pribadi. Ya, jadi ini adalah bentuk relasi Paulus dengan Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa, yang melekat, relasi yang melekat itu atau rekat itu memunculkan orang-orang itu punya kualitas-kualitas tertentu di dalam relasinya. Misalnya contoh kalau yang dibicarakan di dalam 1 Korintus 12, ya, orang itu bisa berbahasa lidah, begitu. Ya, orang itu bisa bercakap-cakap dengan Allah di dalam pertemuan secara pribadi dengan Allah, gitu ya. Sehingga Paulus memberikan batasan kalau di dalam jemaat itu bahasa lidah tidak boleh digunakan secara umum, ya. Kalau sampai di dalam sebuah ibadah umum itu ada bahasa lidah, maka itu sangat perlu untuk diterjemahkan, ya, supaya orang lain tahu, karena itu dibicarakan di depan umum, begitu. Nah, kalau kita lihat peristiwa Pentakos, itu para rasul berbahasa lidah, tetapi ternyata bahasa yang digunakan itu adalah bahasa asing. Sehingga orang-orang yang hadir, misalnya seperti orang Mesopotamia, begitu ya, orang Arab, itu bisa mengerti, gitu. Orang dari Mesir itu bisa mengerti apa yang dibicarakan oleh para rasul. Karena para rasul berbicara di dalam bahasa manusia dari kota-kota itu, ya. Nah, ini kita perlu mengetahui, perlu lihat aturan-aturan main daripada karunia yang dibicarakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 12. Jadi dari sini kita menemukan bahwa ternyata Paulus itu tidak bisa direndahkan oleh guru-guru palsu tadi, oleh rasul-rasul palsu tadi. Paulus membicarakan relasinya dengan Allah itu kepada jemaat. Tetapi pada waktu dia membicarakan relasinya dengan Allah itu kepada jemaat, kita menemukan sikap hatinya, ya. Dia mengatakan atas kejadian tersebut dia tidak membanggakan diri, tetapi ia justru membanggakan atas penderitaan yang dia alaminya, ya. Itu penderitaan yang dialami itu yang tadi saya katakan itu ada di pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai 30. Ya, kalau mau lihat secara jelas, di situ
banyak sekali. Mungkin kalau kita pun tidak sanggup mengalami penderitaan itu, gitu ya. Tetapi penderitaan Paulus yang lain yang sangat menjadi pergumulan dia itu adalah yang dia katakan di dalam ayatnya yang ke-7, ya, ayatnya yang ke-7 itu penderitaan yang sangat kuat, ya, sangat dirasakan atau menjadi pergumulan bagi Paulus. Nah, untuk penderitaan yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi lawan daripada Paulus, orang-orang yang akan menghambat Injil, ya, Paulus tidak masalah gitu. Ya, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang pertama dari pasal ke-12 ini, dia mengatakan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Jadi hal-hal kekayaan yang dialami, kekayaan penderitaan yang dialami oleh Paulus di pasal 11, itu kalau dia megahkan itu dia nggak ada faedahnya. Ya. Tetapi dia juga mengatakan bahwa kalau penglihatan-penglihatan yang sebentar dia ceritakan di ayat 2, ayat 3, ayat yang keempat itu juga dia tahu bahwa itu diterima dari Allah. Ya. Jadi kenapa Paulus tidak membanggakan diri atas semua karunia yang Tuhan berikan kepada dia? Itu karena dia sadar semuanya itu berasal dari Allah. Ya. Maka dia tidak patut membanggakan dirinya. Ya. Tetapi dia mengatakan bahwa dia akan bermegah di dalam penderitaannya. Kenapa begitu? Ya. Karena itu adalah mahkota bagi orang percaya kalau boleh menderita bersama-sama dengan Kristus atau sama dengan Kristus karena Injil, ya, karena keselamatan orang lain, itu sebuah kemuliaan, ya. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10, ya, dia mengatakannya dengan sangat jelas, gitu. Ya, itu dia sangat menderita. Apa yang menjadi penderitaan? Beberapa orang beranggapan kalau mengacu kepada kitab Galatia, kemungkinan dia punya persoalan di mata. Ya, karena di kitab Galatia itu dia menuliskannya dengan huruf-huruf yang besar gitu. Dia menuliskannya dengan tangannya sendiri gitu. Jadi kemungkinan dia itu punya sakit mata yang membuat dia itu sangat menderita. Ya, bahkan di Galatia itu dia menceritakan di awal Galatia itu dia menceritakan kalau mungkin jemaat itu mencungkil matanya Paulus dan menggantikannya dengan mata daripada jemaat, karena berarti itu menjijikkan, ya, penderitaannya itu menyakitkan bisa jadi. Nah, kalau kita lihat potret daripada Paulus, sebetulnya dia bukan orang yang tampan gitu ya, dia orang yang pendek, yang kecil gitu ya, secara fisik, sehingga dia mengatakan dia pun tidak bisa membanggakan fisiknya. Bahkan dia mengatakan dia pun tidak bisa membanggakan pengajarannya kalau dibandingkan dengan Apolos yang sangat eloquent, sangat pandai di dalam khotbahnya. Ya. Dia tidak pandai berkata-kata, walaupun kita membaca, kalau baca suratnya Paulus itu sangat dalam gitu ya. Tapi kalau kita melihat struktur kalimat surat-suratnya Paulus itu, kadang kita bisa jadi bingung gitu. Ini sebenarnya mau ngomong apa begitu ya. Nah, dia mengakui itu gitu. Nah, untuk penderitaan di dalam tubuhnya ini, ya, kita tidak pernah lihat ya Paulus itu, atau kita tidak pernah membaca Paulus itu berdoa untuk penderitaan, penganiayaannya di penjara dan sebagainya, itu kita nggak begitu lihat gitu ya. Selain dia mengatakan doakan aku gitu ya, supaya pintu untuk Injil itu terbuka begitu ya. Dan dia bahkan menguatkan orang-orang yang ada di luar penjara bahwa suatu hari dia akan ketemu dengan mereka. Jadi keyakinannya begitu kuat. Nah, kita melihat hatinya yang hancur itu hanya ada di dalam 2 Timotius, pasalnya yang keempat. Ya, kita menemukan bahwa dia sangat merindukan Timotius, ya, karena hari-hari terakhir itu sudah menjelang, darahnya sudah mulai tercurah. Jadi kita melihat kayaknya melo sedikit gitu lah, ya, itu ada di suratnya di 2 Timotius itu kepada anak rohaninya yang dia kasihi. Nah, di dalam penderitaan badaninya ini, mungkin masalah mata mungkin ya, tapi mungkin juga bisa yang lain karena dia tidak membicarakan ya. Dan dia katakan sudah 3 kali dia berdoa dan Allah tidak menyembuhkan, tetapi justru Allah mengatakan
ya. Kasih karunia-Nya itu udah cukup, gitu. Jadi kita melihat bahwa Paulus menerima apa yang diizinkan oleh Allah terjadi di dalam hidupnya. Dan dari tulisan ini kita mengetahui bahwa penderitaan secara fisik yang dia alami itu, ini seperti juga Ayub, ya. Refernya itu bisa ke Ayub, gitu ya. Itu justru supaya orang bisa melihat kasih karunia Allah yang terdemonstrasi di dalam kelemahan fisik Paulus, tetapi kuasa Allah itu bisa nyata, gitu ya. Jadi di tengah-tengah kelemahan di ayatnya yang ke-10 itu dikatakan, sebab jikalau aku lemah maka aku kuat. Artinya apa? Dia kuat di dalam kuasa kekuatan Allah yang menopang dia untuk melakukan pelayanannya, ya, untuk melakukan pelayanannya. Nah, adik-adik kalau melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, ya, kita mencoba untuk menarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Kita adalah orang yang sudah kenal Tuhan, gitu. Ya, kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Nah, di dalam keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah, pelayanan itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nafas kehidupan orang percaya itu bukan hanya doa saja, tetapi juga termasuk pelayanannya. Nah, bagaimana kita belajar daripada pelayanan Paulus? Ya, kita belajar dari pelayanan Paulus itu adalah di tengah-tengah dia mengasihi Tuhan dengan melayani, hidupnya itu tidak mulus. Ya, dia diizinkan mengalami kesulitan. Nah, demikian juga di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, khususnya di masa pandemi ini, kita mengalami banyak kesulitan, gitu ya. Tetapi mari di dalam kesulitan-kesulitan itu, kita jangan mengkambing hitamkan kesulitan itu, gitu. Ya, kita jangan menyerah dengan kesulitan yang diizinkan untuk kita alami. Karena justru melalui kesulitan yang kita alami itu, kita bisa menarik kuasa Tuhan, dan kita bisa melihat kekayaan kasih karunia Allah yang bekerja menolong kita untuk melampaui semua hambatan, semua kesulitan yang kita alami. Ya, seandainya kita kena COVID nih, seandainya, ya, jangan marah sama Tuhan, gitu. Ya, seandainya kita kehilangan HP, begitu ya, jangan marah karena HP itu kan tidak tak pakai untuk menonton pornografi, gitu ya. Cuma isinya adanya Alkitab dan setting-setting pelayanan, catatan-catatan kuliah dan sebagainya ada di situ dan hilang, gitu. Kita nggak perlu marah dengan Tuhan, gitu. Ya. Tetapi mari kita datang kepada Dia seperti Rasul Paulus itu, datang kepada Allah dan menarik kuasa Allah itu untuk bekerja. Ya, ini cerita dikit nih, ya. Saya baru mendapati tadi malam, gitu ya, tadi dini hari, gitu ya. Dini hari itu sekitar jam 3 atau jam 4, karena saya masih bekerja di jam-jam segitu, menemukan tab saya nggak bisa nyala, gitu ya. Tab yang isinya semua catatan-catatan Alkitab saya di situ tuh nggak bisa nyala, gitu. Ya udah, saya pikir ya udah, saya mau berangkat tidur, gitu ya. Nah, saya pergilah tidur, dan waktu saya bangun pagi, ya, saya akan mulai KTB. Itu saya biasanya mulai KTB baru saya nyalakan HP saya, begitu ya. Kalau KTB ini jam 8, ya saya mulai nyalakannya jam 8 kurang, begitu. Nah, ternyata itu nggak bisa juga, gitu. Nyala tapi nggak bisa nyambung, gitu ya. Dan saya mati, gitu. Jadi dalam artian message saya nggak bisa keluar, gitu ya. Nah, saya ternyata lalai bahwa periode penggunaan kuota itu udah habis, begitu. Meskipun kuotanya masih ada, gitu ya. Nah, jadilah bingung lah ya. Satu HP yang bisa dipakai untuk meminta pertolongan mati, gitu ya. Tab-nya itu mati, dan ini juga mati, gitu. Lalu saya bilang gini, waduh ini kalau bermasalah semua HP, seperti yang lalu juga pernah begitu, gitu ya, bermasalah semua HP-nya, hari ini saya punya beberapa pelayanan bagaimana, gitu ya. KTB jam 8,
kemudian KTP jam 10, ya, kemudian pelayanan dengan kalian, dan malam masih ada pelayanan dengan teman-teman di Sorong begitu. Lalu malamnya masih ada rapat begitu ya. Bagaimana ini caranya gitu ya. Nah, lalu saya berdiam diri sebentar dan berpikir apakah harus keluar untuk membeli kuota gitu ya, atau bagaimana gitu. Nah, kemudian saya mengambil keputusan untuk ke rumah tetangga untuk tethering gitu ya, untuk beli kuota. Dan ternyata benar, ternyata kuotanya itu sudah expired ya, expired, sehingga harus beli, sudah habis masa tenggangnya gitu ya. Nah, saya bersyukur kenapa? Saya bersyukur karena Allah memberikan jalan keluar gitu ya. Saya coba telepon Mbak Trisni, teleponnya di reject karena nggak ada pulsa, yang menerima telepon harus yang bayar gitu ya. Saya di reject begitu. Ya udah gitu. Nah, untung tetangga itu pintunya terbuka gitu. Jadilah saya datang ke sana, saya tethering di sana, dan saya bisa membeli kuota. Ya. Nah, adik-adik, mari jangan sedikit-sedikit kita mengeluh. Mari adik-adik jangan sedikit-sedikit itu yang disalahin Allah gitu. Ya. Jangan menyalahkan Allah karena dia tidak pernah mendatangkan kecelakaan di dalam hidup kita, karena Allah itu adalah baik. Itu sebabnya kita menemukan di bagian 7 ini, Paulus mengatakan bahwa si jahat itulah yang menggocok hidupnya. Ya, duri di dalam dagingnya itu. Nah, duri di dalam daging Paulus itu bukan karena keberdosaan Paulus, bukan. Ya, tetapi itu sebagai ujian. Nah, mari kita membedakan dosa dan ujian. Pencobaan itu mendatangkan, kemudian kalau kita nggak hati-hati, itu jatuh ke dalam dosa. Ya. Tetapi kalau ujian, itu menolong kita untuk naik tingkat secara iman. Nah, mari kita membedakan itu. Ya. Dan jangan kita mau tinggal di dalam kelemahan kita karena dosa. Ya. Itu tidak diizinkan oleh Allah, karena yang Allah inginkan ada orang keluar daripada dosa-dosanya dan meninggalkan dosa-dosanya. Jadi kita tidak boleh tidak masalah gitu ya dengan dosa. Kita tidak boleh mentolerir dosa itu. Sama juga di dalam pelayanan, kita tidak boleh mentolerir dosa di dalam pelayanan. Ya, dengan mengcover itu, dengan menutupi, mengatakan itu kelemahanku. Aku memang tidak sempurna, tidak seperti itu, ya. Itu jauhlah daripada kehidupan seorang murid. Tetapi mari kita datang kepada Allah di tengah-tengah semua kesalahan kita, kita minta ampun dan kita minta supaya Allah menyelesaikan. Walaupun kita menyadari ada dosa-dosa yang diturunkan oleh orang tua kita, ya. Misalnya salah satunya adalah karena orang tua kita bermain dengan kuasa si jahat, ya, itu biasanya diturunkan, ya, misalnya begitu. Ataukah dosa yang dilakukan orang tua kita terus menyeret kita masuk ke dalamnya, walaupun mungkin ada hal itu di dalam diri kita, tetapi kita harus berani untuk memutuskan itu supaya kasih karunia yang cukup bagi kita itu bisa kita demonstrasikan kepada orang luar, yaitu demonstrasi daripada kuasa Allah yang melampaui semuanya itu. Ya. Jadi nggak ada pelayanan yang kita bisa lakukan dengan sembarangan, dengan mengatakan maaf itu kelemahanku. Ya. Maaf, aku kan bukan orang sempurna, aku kan memang orang tidak sempurna gitu. Ya. Kalau sudah tahu kita tidak sempurna, ayo kita maju terus di dalam Tuhan dan kita memperbaiki diri dengan baik, mencari tahu apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita, hambatan-hambatan kita, entah itu karena dosa-dosa kita, entah karena itu dosa-dosa orang tua, entah karena itu luka batin kita gitu ya. Semua itu kita selesaikan dengan baik supaya kita selesai dengan diri kita dan kita bisa melayani orang lain dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, orang yang selesai dengan dirinya, maka orang itu akan peka kepada kuasa yang bekerja di dalam dirinya. Kuasa Allah sekecil apapun, itu dia
rasakan dan itu bisa menjadi berkat bagi hidupnya. Dia tidak membutuhkan kuasa Tuhan yang spektakuler saja yang bisa dia rasakan. Ya, enggak, tetapi kuasa Tuhan yang sederhana ya di dalam diri kita itu dia tetap tahu, sehingga membuat dia bisa bersyukur dan dia bisa merayakan hidupnya dan dia bisa berkomitmen di dalam pelayanan. Nah, inilah kemuliaan dan penderitaan daripada Paulus yang diceritakan di dalam pasal 12 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik, mari kita memikirkan dengan baik ya. Mari kita memikirkan dengan baik ya, kita mulai merefleksikan pengalaman-pengalaman spektakuler apa yang kita pernah alami bersama dengan Tuhan. Ya, yang spektakuler deh, gitu ya. Nah, coba lihat respon kita apa pada waktu kita mengalami hal yang spektakuler itu. Wah, kita senang sekali gitu ya. Saya pernah mengalami hal yang spektakuler, ya. Jadi waktu saya kuliah di Filipina, momok daripada pelajaran yang paling saya takut itu adalah bahasa Ibrani, ya. Nah, waktu saya sakit, itu saya terlambat untuk ikut ujian, dan begitu saya selesai sakit, sembuh, itu saya ujian sendirian, gitu ya. Di dalam ketakutan itulah saya ujian, dan keesokan harinya, atau 2 hari setelah itu, saya mendapatkan nilai, gitu ya. Nilainya A-, gitu. Wah, itu saya meloncat-loncat kegirangan, gitu ya. Itu saya pikir spektakuler banget, saya bilang begitu ya. Ibrani saya bisa A-, begitu, ya. Nah, itu respon saya gitu. Nah, biasanya kita punya respon-respon yang sangat sangat excited gitu ya, sangat luar biasa itu pada waktu hal-hal yang tidak terduga itu terjadi dalam diri kita, ya. Sesuatu yang unbelievable itu terjadi dalam diri kita. Itu biasanya respon kita begitu. Nah, hal itulah yang kemudian membuat kita seringkali nggak bisa menghargai hal-hal yang simple. Ya, misalnya kita mau KTB, terus kemudian tiba-tiba dosen memberikan tugas, gitu ya. Mau KTB tapi dikasih tugas, gimana ini? Gitu. Ya, terus kita dengan cepat membatalkan KTB-nya. Belum kita berdoa, kita udah membatalkan KTB-nya. Atau kita ada kuliah, ya. Nah, mari kita di dalam kondisi itu berdoa. Minta supaya Tuhan bekerja, bagaimana caranya, karena kamu rindu untuk KTB, dan tidak mungkin KTB di hari lain. Ya. Jadi sebetulnya KTB itu sama pentingnya dengan kuliahmu, karena itu adalah tempat kamu makan. Gitu. Jadi nggak boleh dinomor 2-kan. Ya. Sama-sama prioritasnya, tetapi kita perlu mengatur. Nah, kalau tiba-tiba kita nggak bisa mengatur, maka berdoalah dengan baik, supaya Allah bekerja sedemikian rupa, mana yang mesti di skip, ya. Nah, kalau saya dulu gitu ya, kalau saya dulu kuliah, saya kan juga pernah kuliah gitu ya, saya akan menggunakan 25% absensi saya itu untuk hal-hal yang tidak terduga, yang tidak bisa dihindari. Tapi saya akan tetap mengerjakan pelayanan. Kalau saya dulu begitu. Kalau sudah berdoa dan tetap jamnya tidak bisa digeser, saya memilih untuk tetap melakukan pelayanan. Karena terlalu sulit untuk tidak melakukan pelayanan. Sulit untuk mengaturnya kembali, sulit untuk meminta sekian banyak orang mengubah jadwalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, hal apa yang sudah kita minta kepada Allah? Ya, apa aja? Mari coba kita lihat apa saja. Nah, dan jikalau yang kita minta kepada Allah itu tidak dijawab, apa yang menjadi respon kita? Marah? Atau kalau kita dengar adik KTB kita berdoa tapi nggak dijawab sama Tuhan, lalu kita bilang, nah kamu kurang beriman, oh kamu ada dosanya, begitu ya. Apakah itu penghakiman yang kita sampaikan kepada dia? Ya. Nah, mengapa demikian? Pasti ada sebabnya. Ya, jangan-jangan kita terlalu tinggi rohani, terlalu bangga dengan kerohanian kita, dan menganggap kerohanian kita lebih baik dari orang lain sehingga kita mengatakan dia kurang beriman. Ya. Karena dia adik KTB kita sehingga kita menganggapnya dia kurang beriman daripada kita. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Sementara iman itu adalah tergantung dari
apakah kita melakukan firman Tuhan. Kalau 10 poin firman Tuhan disampaikan kepada adik kita dan dia melakukan 10 poin itu, dan kemudian Allah menyampaikan 20 poin kepada kita dan kita melakukan 15 poin, tetap iman adik kita lebih baik daripada kita. Karena dia melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Kita lihat contoh yang sangat konkret dari persembahan janda miskin. Ya, dia memberikan 2 peser, sementara orang Farisi mengatakan dia memberikan 10% yang melampaui besarnya apa yang diberikan oleh janda miskin. Dan Tuhan menganggap persembahan janda miskin itu yang lebih baik dan lebih berharga. Dan persembahan janda miskin itu yang akan dicatat dan diingat ya selama-lamanya. Nah, apakah kelemahan yang kita miliki oleh karena kesalahan sendiri atau pencobaan yang Allah izinkan terjadi? Ya, tadi yang HP-nya hilang, ya, ataupun sakit, ataupun bikin tugas nggak selesai-selesai, ya nggak di ACC, nggak ACC, ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya pernah mengalami, ya, dengan satu dosen beberapa mata kuliah tidak pernah lulus, sudah dicoba lebih dari 5 kali ujian, ya. Dan terpaksa saya mendatangi dosen saya dan saya tanya kenapa. Dan ternyata dosen itu marah dengan saya karena saya melakukan sebuah kesalahan menurut dia. Ya. Nah, setelah kami ketemu, baru saya mendapatkan kelulusan, itu pun di nilai yang pas gitu ya, pas lulus gitu. Ya sudah, ya kalau itu merupakan ujian yang Tuhan sediakan bagi saya ya nggak apa-apa, gitu ya. Nah, bagaimana kita berespon terhadap kelemahan-kelemahan kita? Kita membiarkan atau kita menyelesaikannya? Ya, itu mari kita merefleksikannya dengan baik supaya kita tidak mengkambing hitamkan kelemahan-kelemahan kita, tetapi justru melalui kelemahan itu kita bisa mendemonstrasikan kebesaran dan kuasa Tuhan dan kita tahan di dalam penderitaan yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami mau supaya kami belajar seperti Rasul Paulus di tengah penderitaan dan pencobaan yang dia lakukan pada waktu dia melayani jemaat-jemaat, termasuk di jemaat Korintus. Dia tidak menyerah dengan semua kelemahan fisiknya. Tetapi kami melihat Paulus begitu giat tetap memberitakan Injil, tetap bersemangat. Biarlah bagian ini menolong kami untuk melihat seberapa besar kemampuan kami atau seberapa kuat kami untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup kami. Karena kami tahu kami ada di dalam dunia yang rusak dan tentunya hidup kami bukan hidup yang nyaman. Karena pola hidup kami, prinsip hidup kami berbeda dengan dunia ini. Maka sudah sewajarnya lah bahwa banyak kesulitan itu akan kami alami. Banyak penderitaan itu akan kami hadapi, bahkan kami menjadi sebuah kenikmatan karena kami menderita bagi Kristus. Menjadi sebuah kemuliaan, bukan karena kami senang menderita, tetapi karena itu menjadi bagian daripada komitmen kami mengasihi Tuhan, bersedia untuk menderita demi Engkau. Bapa, tolong supaya kami diberikan kekuatan dan diizinkan mengalami kuasa-kuasa Tuhan di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Terpujilah Engkau, Allah yang hidup, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih Kak Yudit sudah membawa renungan kita pada hari ini. Aku mau review sedikit ya bagaimana renungan yang telah dibawa oleh Kak Yudit, di mana kita bisa belajar dari Paulus. Di saat dia telah mengalami kemuliaan Allah, Paulus tetap dapat rendah hati dan tidak membanggakan diri. Paulus sadar bahwa itu semua yang telah dialami oleh kehidupannya merupakan kuasa dan semuanya berasal dari Allah. Kita juga bisa belajar bagaimana Paulus dapat menerima semua keputusan Allah yang terjadi dalam kehidupannya. Dan dia dapat mengatakan bahwa ia kuat di dalam kuasa dan penyertaan Allah.
Paulus dapat mengatakan bahwa kasih karunia Allah sudah cukup di dalam kehidupannya. Kita bisa kembali ke dalam diri kita sendiri, dapatkah kita seperti Paulus di tengah pelayanan dan kehidupan kita dengan berbagai kesulitan yang kita alami, bisa nggak sih kita agar tidak menyerah dan bisa menghadapi seluruh kesulitan itu bersama Allah, dan bisa nggak sih kita melihat bagaimana kasih karunia Allah yang bekerja dalam segala kesulitan kita ini. Di sini kita diajarkan kembali dan diingatkan bagaimana kita agar bisa menjadikan kelemahan kita itu sebagai salah satu bentuk di mana kita bisa menunjukkan kuasa Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini bisa jadi penguat bagi kita semua dan penolong bagi kita ya teman-teman. Semangat untuk kita tetap bisa menjadi terang dan garam di orang-orang sekitar kita. Next. Sebagai bentuk ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan Allah dan atas berkatnya dalam persekutuan kita ini, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan kepada PMK FSM Undip, bisa memberikan persembahan melalui GoPay, OVO, dan Dana dengan nomor yang tertera, ataupun melalui transfer Bank BNI dengan nomor tertera atas nama Lolita Sari Boru Tampu Bolon. Teman-teman juga bisa scan barcode yang ada di sini untuk memudahkan pencatatan, maka dimohon untuk mencantumkan kode 1 untuk persembahan. Contohnya, jika ingin memberikan persembahan 100.000, bisa dicantumkan 100.001. Untuk ayat persembahan kita pada hari ini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 9. Nah, untuk liputan PU kita hari ini, tanggal 26 Maret 2021, akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Bang Ridal. Itu Bang Ridal, dipersilakan. Oke, makasih Ellen. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan ya. Amin. Oke, sekarang saya akan menyampaikan liputan PU kita untuk minggu ini, Jumat 26 Maret 2021. Next. Yang pertama, kami segenap keluarga PMK FSM mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat ulang tahun untuk Kak Francisca Sitorus dari Statistika 15, Kak Rina Borusihaan dari Statistika 17, Martin Panjaitan dari Informatika 18, Kasih Sintia dari Matematika 19, Agita Kristiaji dari Biologi 18, Hani Indarso dari Informatika 18, Tito Vito Geveri dari Kimia 20, dan Teresa Heski dari Kimia 18. Next. Berikut ada ayat untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Diambil dari Mazmur 22 ayat 11. Aku akan bacakan. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun ya buat teman-teman yang berulang tahun minggu ini. Semoga harapan teman-teman di tahun ini dapat terwujud di dalam Tuhan. Amin. Oh iya nih, dana usaha PMK kita udah punya akun IG sendiri loh, yaitu PMK FSM Store. Di sini kamu bisa nemuin apa aja yang kamu perlukan. Mulai dari top up pulsa, terus ada buku-buku Rani, alat elektronik seperti kabel micro USB, hingga makanan-makanan ringan pun juga ada. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi kontak person yang tertera pada layar ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram PMK FSM Store. Nah, buat teman-teman yang memiliki talenta, seperti untuk bernyanyi, bermain alat musik, atau talenta lainnya, dan berkerinduan untuk melayani, bisa banget nih ikut PMK Got Talent. Untuk teman-teman yang berminat, bisa langsung menghubungi kontak person yang tertera pada layar ya. Next. Terakhir, jangan lupa follow dan subscribe sosial media kita di YouTube, Line, dan juga Instagram. Serta buat teman-teman yang ingin meminjam buku di perpustakaan PMK FSM, bisa langsung menghubungi kontak person yang tertera pada layar. Oke, sekian liputan PU kita untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Aku kembalikan kepada WL. Ya, terima kasih ya Bang Ridel. Nah, untuk pokok doa pada PU hari ini, kita memiliki beberapa pokok doa, akan aku bacakan ya untuk kita semua. Yang pertama, doakan agar anggota PMK mempersiapkan diri untuk UTS dengan baik dan diberi hikmat serta integritas dalam menghadapi UTS semester ini. Yang kedua, doakan agar setiap anggota PMK diberi hikmat dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi, persiapan PKL atau KP,
serta yang sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga, doakan agar proses vaksinasi di berbagai daerah dapat berjalan lancar dan pandemi ini segera berakhir. Untuk pokok doa yang terakhir, doakan kesehatan dan perekonomian setiap anggota PMK beserta keluarga. Untuk yang mendoakan pokok doa, dimohon dengan kasih untuk Kak Yudit mendoakan semua pokok doa kita dan dilanjutkan untuk doa penutup pertemuan kita pada PU hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di tengah-tengah persekutuan ini datang kepadamu karena kami menyadari Engkau adalah Allah yang berdaulat di dalam hidup kami. Kami rindu untuk membawa setiap adik-adik yang ada di dalam masa kuliah untuk segera mengikuti UTS. Kiranya Engkau memberikan waktu yang baik bagi mereka untuk bisa belajar dengan baik, walaupun mungkin tidak di dalam suasana yang baik karena ada di rumah, ataupun karena kesulitan-kesulitan komunikasi yang mungkin bisa terjadi pada saat mengadakan UTS. Bapak, kami berdoa supaya Engkau mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Baik semua peralatan yang dibutuhkan, suasana yang diperlukan untuk bisa belajar, dan juga masa di mana UTS itu berlangsung kiranya dikuasai oleh Tuhan, sehingga masing-masing mahasiswa boleh dengan baik mengikutinya. Semasa menantikan masa itu, biarlah mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pada waktu masa ujian tengah semester itu tiba, adik-adik bisa mengerjakannya dengan berintegritas, dengan bersandar kepada Tuhan. Kami juga meyakini bahwa Engkau yang sudah mengirimkan adik-adik untuk kuliah, maka Engkau juga yang akan menolong dan akan menyempurnakan segala sesuatu yang dikerjakan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota PMK, kiranya Engkau menolong mereka-mereka yang sedang mengerjakan skripsi, Engkau memberikan kemampuan menyingkapkan dan membukakan kondisi-kondisi yang tepat, yang hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang perlu ditambahkan, hal-hal yang perlu diketahui, Engkau menyingkapkannya, supaya skripsi yang dikerjakan itu boleh dikerjakan dengan baik atas pertolongan-Mu. Untuk itu, biarlah adik-adik boleh meminta hikmat yang dari Engkau, meminta kepandaian yang dari Engkau, dan meminta kekuatan yang dari Engkau di dalam mengerjakan skripsinya masing-masing. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang akan masuk ke dalam masa PKL, ataupun KP, ataupun mereka yang sudah lulus, yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya yang paling tepat itulah yang Tuhan sediakan bagi mereka, baik tempat PKL atau jenis PKL dan KP-nya, teman-teman sekelompoknya, hal-hal yang akan dikerjakan, maupun adik-adik yang sedang mencari pekerjaan, biarlah bukan sekedar mendapatkan uang, tetapi biarlah punya satu pengertian untuk mengerjakan apa yang Allah kehendaki, mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan berikan, juga menjadi berkat bagi sesamanya di dalam mengerjakan pekerjaan yang disediakan. Berikanlah kepada adik-adik kesabaran dan keyakinan di dalam Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan seperti yang Engkau kehendaki. Kami juga mau berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang terjadi di Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau menjagai proses ini dengan baik, biarlah setiap orang boleh mendapatkan vaksinasi seperti yang diperlukan, dan negara menjamin ketersediaan daripada vaksinasi itu. Kami berdoa agar semua orang yang sudah mendapatkan vaksin juga tetap bisa hidup dengan protokol kesehatan yang baik, dan mereka yang belum vaksin pun bisa menantikan dengan baik dan menyiapkan diri dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah supaya tidak mengambil keuntungan dari biaya vaksinasi atau dana vaksinasi dan mencari keuntungan bagi
pribadi ataupun bagi golongannya, tetapi biarlah untuk kesejahteraan masyarakat inilah pemerintah menyediakan vaksinasi. Kalau sampai sekarang kami mendengar dan mengetahui proses vaksin Nusantara yang terpaksa dihentikan uji cobanya, Bapak kiranya Engkau yang berdaulat itu yang bertindak secara bijaksana dan secara adil. Kalau memang ada di dalamnya faktor politik, biarlah itu boleh diselesaikan secara baik, dan orang-orang yang memang kompeten di dalamnya untuk mengerjakan uji coba itu diberkati oleh Tuhan dan tidak patah semangat di dalam melihat keruwetan yang terjadi di dalam perpolitikan di Indonesia. Kami berdoa untuk adik-adik yang tidak tinggal di daerahnya, Tuhan kiranya menolong supaya bisa mendapatkan vaksinasi dengan cara yang baik karena berstatus sebagai seorang mahasiswa. Dan daerah-daerah di mana adik-adik tinggal, puskes-puskes itu bisa menyediakan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan dan kondisi keuangan daripada setiap anggota PMK dan keluarga, kiranya Tuhan memberkati. Di masa pandemi, kalau ada keluarga-keluarga yang berdampak, kiranya Tuhan berbelas kasihan dan sesegera mungkin untuk memulihkan kondisi keluarga ini agar mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan secara umum itu di dalam keluarga kami masing-masing. Demikian juga itu akan menolong kondisi keuangan daripada para mahasiswa yang membutuhkannya. Kami yakin Allah menyertai kami dan menjagai kesehatan kami dan hati kami untuk tetap berpengharapan kepadamu di tengah-tengah segala situasi. Kami bersyukur untuk pelayanan di PMK, kiranya kasih karunia Tuhan itu menyertai setiap pengurus, sehingga bisa mengerjakan pelayanannya dengan baik, dan bersyukur kalau ditempatkan sebagai rekan sekerja Allah di dalam menghadirkan kerajaan Allah di kampus. Biarlah kasih-Mu itu boleh dirasakan, dan melaluinya adik-adik boleh bertanggung jawab di dalam mengerjakan pelayanan tersebut. Kami rindu supaya PMK menjadi tempat yang memancarkan terang dan garam dunia, sehingga banyak orang ditarik kepada Kristus dan bertobat di dalam Engkau. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami, kiranya damai sejahtera Allah, kasih setia Allah itu yang terus-menerus dilimpahkan ke dalam hidup kami, itu boleh kami rasakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang memungkinkan kami menyebut Bapa dan menyampaikan doa ini kepada Bapa di surga dan memohonkan penyempurnaannya di dalam nama itulah kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yudit. Ya. Saya pamit. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Kak Yudit. Kita sudah selesai teman-teman. Terima kasih ya sudah bisa hadir. Sampai bertemu di PU kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Helen. Terima kasih Kak Yudit. Makasih Kak Ellen. Kaget aku loh.